Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Di warahmatullahi sini kami akan wabarakatuh. mempresentasikan laporan hasil studi kasus krisis kelangkaan BBM Pertamina pasca banjir. Analisis ini berdasarkan perspektif teori pemasaran modern. Anggota kelompok ada saya sendiri, Hilal Hadi Syarif, Roidatul Asana, Sabrina Apritriani, dan Sri Sunarti. Selanjutnya adalah pembahasan pertama, yaitu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu masalah yang disebabkan oleh banjir, yang dimana kerusakan berat pada jalan raya, jembatan, dan akses menuju terminal BBM. Yang kedua, beberapa SPBU terendam atau tidak dapat diakses. Yang ketiga, truk pengangkut BBM tidak dapat masuk karena jalan terputus. Yang keempat, distribusi laut terganggu akibat gelombang yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu terhambatnya distribusi akibat infrastruktur rusak akibat banjir dan longsor di sejumlah provinsi. Selanjutnya kelangkaan BBM dan antrian yang panjang. Harga BBM eceran bisa melonjak di luar harga resmi. Gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan kebutuhan dasar publik. Selanjutnya, antrian panjang kendaraan dan penimbunan BBM dalam jaringan atau hoarding. Selanjutnya, munculnya pedagang eceran dengan harga BBM yang sangat mahal. Baik, di sini ada tabel masalah pemasaran Pertamina selama krisis 2025. Nomor 1 yaitu kurangnya komunikasi krisis, dampaknya masyarakat panik. Contoh nyatanya juga terjadi keluhan yang viral di Instagram dan beberapa media sosial lainnya. Yang kedua, tidak ada informasi stok real time. Dampaknya warga keliling SPBU dan hasilnya contoh nyatanya banyak SPBU yang sold out. Ketiga, ada panik baik, yang dimana dampaknya stok habis lebih cepat dengan antrian yang lebih dari 1-2 km dan penurunan brand trust, yang dimana dampaknya sentimen negatif, dimana komentar-komentar negatif di beberapa media sosial seperti Twitter atau X. IMC tidak konsisten, informasi simpang siur, SPBU bilang habis, Humas bilang aman. Dan yang selanjutnya adalah hoax atau berita bohong, yang dimana yang dampaknya terjadi karena kepanikan. Contoh nyatanya banyak yang menge-share berita-berita yang dimana mengatakan BBM naik minggu depan. Selanjutnya, customer experience yang buruk, yang dampaknya meningkatnya keluhan karena contoh nyatanya seperti waktu mengantri lebih lama, bisa sampai dengan 2 jam. Selanjutnya ada data antrian BBM Pertamina di beberapa daerah seperti SPBU Amplas dengan panjang antrian 1,5 km, yang dengan BBM yang cepat habis adalah Pertalite wilayah Medan. Kedua, SPBU Titik Kuning dengan antrian sepanjang 1,2 km dengan BBM yang cepat habis adalah Pertamax dan Dexlite wilayah Medan. Selanjutnya SPBU Stabat dengan panjang antrian 900 meter. BBM yang cepat habis adalah Pertalite wilayah Langkat. Selanjutnya SPBU Serge dengan panjang antrian 1 km dengan BBM yang cepat habis adalah Pertalite dengan wilayah Serdang Berdagai. Selanjutnya adalah peningkatan permintaan BBM selama krisis. Di tanggal 27 November, yang biasanya permintaan normal sebesar 100%, ketika terjadinya krisis, kenaikan hingga 30% yang menyebabkan permintaan itu mencapai 130%. Di hari kedua atau tanggal 24 November, permintaan krisis mencapai 155% yang menyebabkan kenaikan sebesar 55%. Dan di tanggal 29 November permintaan krisis kenaikan lebih tinggi lagi hingga 178% yang menyebabkan kenaikan sebesar 78%. Baik, di sini ada landasan teori yang akan dibacakan oleh Roidatul Hasanah. Baik, jadi pada landasan teori ini yang pertama ada marketing 4.0 dan 5.0 menurut para ahli yaitu Kotler. Marketing 4.0 ini menitik beratkan pada transformasi dari pemasaran tradisional menuju pemasaran yang berbasis digital. Sementara itu, marketing 5.0 membawa pemasaran ke tahap yang lebih maju dengan pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI, dan Big Data dan Internet of Things atau IoT
untuk memahami kebutuhan konsumen secara akurat sesuai data. Dalam konteks krisis kelangkaan BBM di Sumatera, Pertamina seharusnya menerapkan prinsip marketing 4.0 dan 5.0 dengan menyediakan dashboard stok BBM real time. Next. Nah, selanjutnya ada teori perilaku konsumen atau panic buying. Panic buying ini adalah perilaku konsumen di mana seseorang membeli barang melebihi kebutuhan normal karena rasa takut tidak dapat memperolehnya di masa depan. Nah, rasa takut kehabisan yaitu ketakutan psikologis yang muncul akibat berita mengenai SPBU kehabisan stok. Pengaruh media sosial di mana postingan viral, video antrian panjang, dan pesan berantai di WhatsApp memperkuat persepsi bahwa BBM sangat langka. Next. Selanjutnya, service dominance logis. Service dominance logis ini menekankan bahwa nilai suatu layanan tidak hanya ditentukan oleh perusahaan, tetapi juga diciptakan bersama melalui interaksi antara perusahaan dan pelanggan. Dalam kasus Pertamina, minimnya edukasi dan keterlambatan penyampaian informasi membuat masyarakat merasa bahwa layanan yang diberikan tidak mencukupi. Nah, selanjutnya Holistic Marketing dan Integrated Marketing Communication atau IMC merupakan pendekatan pemasaran yang melihat seluruh elemen perusahaan sebagai satu kesatuan yang harus bergerak selaras. Dalam krisis BBM 2025 ini, terjadi ketidakkonsistenan informasi antara SPBU, Humas Pertamina, pemerintah daerah, dan media sosial. Ada juga SPBU yang menyatakan BBM habis, namun pernyataan resmi menyebutkan stoknya masih aman, agar persepsi masyarakat terjaga dan kepanikan dapat ditekan. Next. Nah, jadi selanjutnya ada brand equity theory. Teori brand equity ini menjelaskan bahwa nilai sebuah merek ditentukan oleh beberapa elemen seperti kepercayaan merek atau brand trust, loyalitas pelanggan, persepsi kualitas, dan asosiasi merek yang positif. Dampaknya ketika informasi tidak transparan, komunikasi lambat, dan pelayanan dirasakan menurun, tidak kepercayaan publik kepada merek Pertamina ikut menurun. Krisis kelangkaan BBM yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak persepsi kualitas layanan Pertamina di mata masyarakat. Materi selanjutnya analisis studi kasus yang akan disampaikan oleh teman saya. Nah, baik, analisis studi kasus. Yang pertama itu ada analisis komunikasi kritis. Pertamina dianggap lambat dalam mengeluarkan pernyataan resmi, sehingga masyarakat lebih dahulu menerima informasi dari media sosial yang tidak terverifikasi. Dalam komunikasi krisis, kecepatan dan konsistensi pesan adalah faktor penting. Lanjut yang kedua ada analisis perilaku konsumen. Video antrian panjang yang beredar di media sosial menciptakan ilusi bahwa BBM akan habis total, sehingga mendorong konsumen membeli secara berlebihan. Next. Nah, lanjut ada yang ketiga yaitu adalah analisis operasional dan logistik. Secara operasional, banjir mengganggu jalur distribusi BBM. SPBU yang sebelumnya menerima pasokan setiap 1-2 hari mengalami keterlambatan hingga 3-4 hari. Selain itu, sebagian SPBU ikut terendam atau terisolasi sehingga tidak berfungsi. Yang keempat ada analisis dampak sosial. Kelangkaan BBM berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, seperti terganggunya transportasi umum, distribusi bahan pokok melambat, aktivitas ekonomi terhambat, dan meningkatnya konflik kecil antar warga di SPBU. Next. Nah, yang terakhir ada analisis reputasi merek. Citra Pertamina terpengaruh karena masyarakat menilai perusahaan tidak transparan. Dalam bentuk krisis seperti ini, reputasi sangat mudah mengalami penurunan apabila manajemen tidak cepat dan tepat dalam menangani situasi. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya ialah benchmark internasional. Yang pertama itu ada di Inggris, yang di mana ada Shell. Pada saat terjadi krisis supply di Inggris tahun 2021, Shell membuat
dashboard publik yang dapat diakses oleh masyarakat sehingga konsumen bisa mengetahui SPBU terdekat yang masih memiliki BBM. Yang kedua ada di British Petroleum, di BP, yaitu BP menerapkan strategi one shot of truth, yaitu semua informasi tentang krisis hanya dikeluarkan melalui satu kanal resmi untuk memastikan konsistensi pesan. Selanjutnya ada di Malaysia yaitu Petronas. Petronas mengembangkan jalur distribusi alternatif dengan menggunakan kapal kecil untuk menyalurkan BBM ke wilayah yang terisolasi saat banjir besar. Selanjutnya ada di Perancis, yaitu Total Energies. Total menggunakan teknologi AI dan data analitik untuk memprediksi pola permintaan BBM selama krisis. Sistem ini membantu perusahaan memperkirakan daerah mana yang akan mengalami lonjakan permintaan sehingga penyaluran dapat diutamakan terlebih dahulu. Nah, jadi perbandingannya dengan Pertamina Indonesia, yaitu Pertamina Indonesia dengan perusahaan global masih sangat tertinggal dalam, di mana sistem pemantauan stok real-time, transparansi data publik, koordinasi komunikasi, serta sistem respons bencana yang cepat dan terdigitalisasi. Selanjutnya ada rekomendasi strategis, yaitu jangka pendeknya, strateginya berfokus pada respon cepat terhadap krisis yang sedang berlangsung. Yang pertama itu bisa membuat dashboard stok BBM real time, yang kedua update informasi SPBU setiap 2 jam, yang ketiga kampanye anti panic buying, yang keempat pembatasan pemberian sementara, yang kelima tim komunikasi darurat 24 jam. Selanjutnya jangka menengah yang difokuskan pada pembentukan sistem yang lebih stabil dan struktur agar Pertamina lebih siap menghadapi potensi krisis berikutnya. Dengan upaya yang pertama, penyusunan SOP komunikasi krisis, yang kedua, penguatan koordinasi SPBU, depo atau humas, yang ketiga, pelatihan integrate marketing communication atau IMC untuk operator SPBU. Yang keempat, program pemulihan reputasi, di mana Pertamina pulih bersama Sumatera 2025. Terakhir, ada jangka panjangnya, yaitu diarahkan pada pengembangan sistem distribusi dan komunikasi yang lebih modern, terdigitalisasi, serta berkelanjutan. Dengan upaya teknologi AI untuk prediksi permintaan, lalu sistem early warning supply chain, lalu rebranding Pertamina berbasis transparansi. Nah, berikut ialah lampiran tangkapan layar berita mengenai kondisi BBM Pertamina yang ada di Sumatera saat ini. Saya kembalikan telah kepada selesai materi moderator. yang telah dipaparkan tadi. Di sini saya akan memberikan kesimpulannya, yaitu krisis kelangkaan BBM yang terjadi di wilayah Sumatera pada akhir November hingga awal Desember 2025 menunjukkan bahwa bencana alam tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik, tetapi juga mempengaruhi stabilitas distribusi, energi, dan perilaku konsumen. Banjir besar dan longsor besar menyebabkan terputusnya akses jalan, rusaknya infrastruktur, serta terhambatnya pergerakan truk pengangkut BBM menuju SPBU. Dampak ini memicu kekosongan stok BBM di berbagai daerah, sehingga masyarakat mengalami kepanikan dan melakukan pembelian berlebihan atau panic buying. Fenomena tersebut diperparah oleh penyebaran hoax serta kurangnya komunikasi real time dari Pertamina. Baik, telah selesai pemaparan materi maupun kesimpulan yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.